handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Adalah temuan dari Anonymous, yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing, gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil, ya jangan terlalu vulgar lah bukanya, karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya, alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33, dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu, dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karli. Fufu Fafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya, untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik, atau dibuka saja ke masyarakat, atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang, Bang Gari. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia WiFi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain itu masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada 2014 kan sudah terlalu lama, nggak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke, 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir, bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi makanya yang paling menarik, nggak usah susah-susah dulu kepolisian itu kalau mengungkap akun seseorang, kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter, itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang, Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus namanya virus Brontok waktu itu, akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States, kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia.
Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang ke, nggak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah, dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Erli, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufufafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karli itu juga dihina, mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat, menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah, bahasa itu muncul juga Bang Karli tidak hanya di Fufufafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia yang ada enggak fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufufafa loh, itu Cilipari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya, jadi dari sosioteknik. Oke, baik teman, kembali lagi di channel Somka TV. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita pengamat politik mengenai akun Fufufafa. Ini sangat menarik karena adanya kecurigaan terhadap Gibran, bahwasannya Gibran memiliki akun Fufufafa tersebut. Apakah Gibran bisa dilantik ketika akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran? Tentunya bisa jadi tidak, karena akun Fufufafa ini diduga telah mengkhianati atau menghina keluarga dari Prabowo Subianto dan bahkan para artis dengan kata tidak selayaknya dan sangat kotor. Tentunya ketika seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi dan sifat yang attitude yang perlu dijaga. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang penjelasan dari Roy tersebut ada masuk akalnya, tetapi kita tidak tahu pasti apakah akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran. Kita juga tidak setuju, karena ketika kita membilang itu akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran tetapi tidak, maka ya kita tanggung risikonya. Tetapi ketika Gibran memang memiliki akun Fufufafa tersebut, maka Gibran akan dicopot dan bahkan bisa dilengsarkan dari Wapres. Tapi ya kita lihatlah, sekarang pun sudah dilantik Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto, bahkan sudah bertugas, yang dimana Prabowo juga lagi bertugas di luar negeri, dan Prabowo memberikan kepercayaan terhadap Gibran dalam memimpin di Republik Indonesia ini. Pada Pilkada 2024 ini memang banyak pesan-pesan dari Prabowo Subianto agar tidak ada cekcok, dan bahkan Pilkada 2024 ini agar damai. Siapapun pemenangnya tentunya yang kita minta adalah pemimpin yang benar-benar untuk mengayomi masyarakat, bukan hanya sekedar terpilih namun duduk di kursi saja. Teman-teman, ini kembali lagi kita ke akun Fufufafa tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui akun Fufufafa tersebut yang viral di media sosial mengenai akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran. Bahkan banyak pengamat politik menduga itu adalah milik Gibran, dan banyak juga para netizen ataupun masyarakat mengomentari bahwasannya itu akun Fufufafa Gibran Raka Buming Raka atau putra sulung Joko Widodo. Tentunya memang akhir-akhir ini juga banyak diperbincangkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gibran bahkan Pak Joko Widodo sebagai mantan Presiden Republik Indonesia.
memang sejak Gibran menjadi wapres ataupun calon wapres yang diloloskan dari Mahkamah Konstitusi yang belum cukup usia dan bahkan tidak memenuhi prosedur di Mahkamah Konstitusi, ya tentunya banyak pro dan kontra terhadap Prabowo dan Jokowi dan Gibran. Tetapi masyarakat lebih menyerang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Joko Widodo yang mempersiapkan Gibran sebagai wapres Prabowo Subianto yang telah mengkhianati partai PDIP dan bahkan meninggalkan partai PDIP. Ya sebenarnya sah-sah saja ketika dia sebagai negarawan, sebagai masyarakat biasa, tetapi pada saat itu dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Teman-teman, kalau kita lihat memang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, yang dimana partai PDIP lah yang membesarkan Pak Joko Widodo dan Gibran pun begitulah. Sejak itulah penyerangan terhadap masyarakat terhadap Gibran dan Joko Widodo, dan para pengawal politik juga mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Tentunya wajar saja karena ya sah-sah saja siapapun mengkritik asalkan dengan yang baik, dengan saran yang bagus, maka ya terima-terima saja. Saya sendiri juga sebenarnya salut dengan Pak Joko Widodo, tetapi akhir-akhir ini kenapa banyak pengawal politik bahkan masyarakat juga mengkritik tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi. Bahkan pada tahun 2024 ini dalam pemilih serentak, bahwasanya Pak Jokowi melakukan kampanye mendukung Luffy dan Ridwan Kamil. Saya tidak tahu siapa pemenangnya di sana, tetapi bahwasanya Pak Jokowi mendukung secara terang-terangan dan mendukung secara transparan. Nah, sebenarnya sah-sah saja, tetapi tentunya ketika Pak Jokowi turun tangan dan turun gunung, tentunya dia mempersiapkan salah satu calon untuk capres di tahun 2029, ya tentunya yaitu Gibran. Itu ya planningnya Jokowi mendukung Ridwan Kamil di DKI Jakarta, karena ketika Ridwan Kamil terpilih maka forward dari mereka nanti di tahun 2029 akan lebih besar. Tapi ya kita tunggulah permainannya ke depannya. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa mengamati dan mengkritik dikit-dikit ketika ada salah pengucapan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka. Nah, kalau kita lihat memang situasi dinamika politik yang terjadi saat ini banyak hanya kepentingan pribadinya, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi asal saja memang begitulah negara kita yang kita cintai. Ya, adanya keadilan katanya, tetapi tidak ada keadilan bagi masyarakat terkecil. Kita bisa lihat, saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini itu, tetapi mungkin juga teman-teman juga mengetahui betapa sadisnya, betapa sedihnya ketika kita sebagai masyarakat jelantah yang luput dari kata kaya. Ketika kita mengadu atau kita memberikan tanggapan, maka mereka tidak dengar karena kita dianggap hanya seorang petani ataupun masyarakat kecil. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.